Apa kabar perempuan bangsa? Apa kabar perempuan bangsa? Apa kabar perempuan bangsa? Siap memenangkan PKB? Siap memenangkan PKB? Siap memenangkan PKB? Siap memenangkan Gus Muhaimin? Siap memenangkan Gus Muhaimin? Siap memenangkan Gus Muhaimin? Siap memenangkan Bu Em? Siap memenangkan Bu Em? Siap memenangkan Bu Em? Tepuk tangan untuk perempuan bangsa. Silakan duduk kembali. Ini pemanasan. Nanti berdiri sesungguhnya begitu ada ibu kita KDI. Teteh-teteh, ibu-ibu, dan para pejuang PKB yang saya hormati. Pada tanggal 23 Juli yang lalu, tepat Partai Kebangkitan Bangsa berumur 24 tahun. 24 tahun yang lalu, pada tanggal 23 Juli 1998, pengurus Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Indonesia, melalui tim khusus yang dibentuk oleh PBNU itu, mendeklarasikan sebuah partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa. Partai ini dideklarasikan oleh Rois Am PBNU Ki Haji Ilyas Ruhyat Cipasung, Ketua Tanfidziyah PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ciganjur, tokoh-tokoh NU lainnya, Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang, Kiai Haji Muhyidd Mujadi, dan Kiai Haji Munasir Ali. Partai ini kemudian menjadi satu-satunya partai yang dilahirkan dari rahim organisasi keagamaan terbesar yang berhakluan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu partainya Warga Nahdliyin. Berkat doa, dukungan dan perjuangan para kiai, para ulama, dan para ajengan, sejak didirikan dan dilahirkan, Partai Kebangkitan Bangsa ini ditakdirkan menjadi salah satu partai yang menduduki sebagai partai peringkat atas. Lebih mencengangkannya lagi, pada tahun 1999, pada saat pemilu pertama PKB mengikuti pemilihan umum, waktu itu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menceritakan sekelumit awal kelahiran PKB yang penuh dengan kegelimangan dan kemenangan itu, dengan maksud agar ibu-ibu yang menjadi pejuang PKB, yang menjadi pejuang perempuan bangsa, yang menjadi kader-kader dan menjadi tim sukses pemenangan PKB, senantiasa memiliki rasa kepercayaan diri untuk terus berjuang bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Siap? Siap? Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai partai yang dilahirkan oleh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, tentu PKB ini adalah saluran politik bagi warga Nahdlatul Ulama, bagi keluarga besar masyarakat Nahdliyin yang ada di Indonesia. PKB ini adalah kelanjutan dari perjuangan politik para kiai, para alim ulama sejak sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan pada periode-periode sejarah selanjutnya sampai pada hari ini. PKB menjadi kekuatan politik yang akan terus berjuang dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita perjuangan politik para kiai, para ajengan, para ustadz yang ada di seluruh tanah air. Oleh karena itu, jika NU ingin menentukan masa depan Indonesia secara meyakinkan di masa yang akan datang, maka pilihannya tidak ada kata lain selain harus memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilu 2024. Selain itu, pada pemilu 2024,
kita akan memiliki sebuah gairah baru, semangat dan optimisme baru. Karena pada tahun 2024, selain kita akan memperjuangkan para calon anggota legislatif menjadi anggota DPRD terpilih, DPR RI terpilih, kita juga pada saat yang bersamaan akan memperjuangkan Gus Muhaimin, Ketua Umum DPP PKB, sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Gus Muhaimin. Gus Muhaimin telah sekian lama memimpin PKB. Ia sangat berpengalaman di pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Gus Muhaimin secara pribadi merupakan orang yang sangat ideal, orang yang memiliki integritas dan moralitas yang sangat tinggi. Dan Gus Muhaimin secara personal lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, keluarga pendiri NKRI, yang apabila pada 2024 ia diberi kepercayaan menjadi presiden, maka tidak akan salah, ia akan menjadi pilihan yang tepat untuk membawa kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu saya serukan kepada seluruh kader PKB, kader perempuan bangsa, mulai hari ini kita harus terus mensosialisasikan, menyampaikan pesan-pesan moral, menyampaikan pesan-pesan politik yang baik kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur, bahwa salah satu jalan agar Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan, menjadi negara yang maju, sejajar dengan negara-negara maju yang lain, maka kita harus memperjuangkan keterpilihan Gus Muhaimin sebagai presiden pada tahun 2024. Siap? Siap? Suaranya mana, siap? Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu kita juga pada tahun 2024 akan melaksanakan pemilihan umum secara serentak. Pada bulan Februari kita akan memilih calon anggota legislatif dan presiden. Sementara pada bulan November tahun 2024 kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, serta kita akan memilih bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, kepada seluruh bakal calon legislatif yang ada di daerah pemilihan 4, saya minta dan saya instruksikan untuk terus bersosialisasi kepada masyarakat, sampaikan visi misi dan program kerja yang sekira-kiranya masuk akal dan rasional, sehingga memungkinkan seluruh visi misi itu untuk dilaksanakan dan untuk direalisasikan. Saya tidak berharap anggota DPRD, calon anggota DPRD menyampaikan visi misi yang tidak dipahami oleh masyarakat. Visi misi program kerja dan agenda perjuangan calon anggota DPRD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPR RI, semuanya harus bisa dirasionalisasi dan dalam peta jalannya harus mampu diwujudkan. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Cianjur hari ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang harus kita tuntaskan secara bersama. Angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih yang tertinggi di Jawa Barat. Angka pengangguran di Cianjur masih yang tertinggi di Jawa Barat. Kondisi infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, irigasi di kita sangat mengkhawatirkan. Begitu juga dengan isu-isu pendidikan, isu-isu tentang stunting, isu-isu tentang angka kematian ibu dan bayi yang sangat mengkhawatirkan. Saya berharap semua calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur mampu merumuskan persoalan itu menjadi agenda-agenda kerja yang harus dituntaskan dalam pemerintahan hasil pemilu legislatif tahun 2024 yang akan datang. Pada gilirannya saya berharap Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi kekuatan politik, menjadi institusi politik yang tidak saja berorientasi untuk memenangkan pemilu pada satu sisi, tetapi pada saat yang bersamaan kita mampu memperbaiki kualitas demokrasi kita, kita mampu meningkatkan kredibilitas demokrasi kita, dan kita mampu meningkatkan martabat pemilihan umum yang akan kita selenggarakan itu. Partai Kebangkitan Bangsa yang dilahirkan oleh para kiai, para alim ulama, motif utamanya adalah pengabdian. Motif utamanya adalah pelayanan. Tujuan utamanya adalah menghadirkan solusi kebangsaan agar kita segera mungkin
mampu mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah dalam memenangkan pertarungan politik, seyogianya Partai Kebangkitan Bangsa menjadi kekuatan politik yang mampu mengedukasi, mengajak kepada masyarakat, menempatkan pemilihan umum sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat dan bukan sebagai sarana transaksi jual beli suara. Kita memiliki pengalaman yang kurang baik. Selama pemilihan umum identik dengan politik uang, maka kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan dan visi masyarakat. Oleh karena itu, jika kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas keterwakilan kita, maka pilihannya kita harus menyelenggarakan pemilihan umum itu. Kita harus memenangkan pemilihan umum itu dengan cara-cara yang demokratis dan dengan cara-cara yang bermartabat. Sekali lagi saya serukan kepada seluruh kader PKB, baik yang menjadi pengurus di tingkat kecamatan, menjadi pengurus di tingkat ranting, maupun yang berkesempatan menjadi calon anggota legislatif, mari kita menangkan pemilu ini secara bermartabat. Mari kita menangkan pemilu ini secara demokratis. Sampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi program, misi-misi dan jalan keluar yang kita tawarkan, dan ajak masyarakat untuk memanfaatkan pemilihan umum itu sebagai sarana melaksanakan kedaulatan yang mereka miliki. Di dalam kehidupan berdemokrasi, kedaulatan rakyat adalah kemewahan tertinggi yang dimiliki oleh seluruh rakyat. Oleh karena kedaulatan adalah kemewahan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat, maka kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa suara yang demikian mewah itu tidak untuk diperjualbelikan dengan harga yang tidak seberapa. Sekali lagi saya minta kepada seluruh kader perempuan bangsa mulai hari ini untuk rajin datang ke madrasah-madrasah, ke tempat-tempat pengajian, untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik PKB yang sungguh sangat baik. Dan itu semua merupakan rumusan-rumusan perjuangan yang telah dibuat, disusun dan disampaikan oleh para kiai dan para alim ulama. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, ada bapak-bapaknya, dan seluruh pejuang PKB yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya saya berharap pemilu 2024 semoga PKB menjadi partai pemenang. Amin. Kita menang 100 kursi di DPR RI. Amin. Kita menang di Pilpres. Amin. Kita menang di DPRD Provinsi. Amin. Kita menang di DPRD Kabupaten. Amin. Dan kita juga menang baik itu di Pilgub maupun di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di politik tidak bisa berbuat apapun jika kita tidak menguasai kekuasaan politik. Kita tidak bisa melakukan apapun jika tidak kita yang memegang kendali kekuasaan. Sehebat apapun mabda siasi PKB, visi misi perjuangan para alim ulama dan para kiai, tetapi jika kita tidak memegang kekuasaan politik, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Momentum, waktu terbaik bagi kita untuk mewujudkan seluruh gagasan dan cita-cita itu adalah momentum pemilihan umum. Oleh karenanya 2024 harga mati harus menjadi kemenangan bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Setuju? Setuju? Siap memenangkan PKB? Siap memenangkan PKB? Siap memenangkan Gus Muhaimin? Siap memenangkan Bu Em? Dan siap memenangkan calon-calon dari Dapil 4. Amin. Teteh-teteh yang cantik-cantik, ibu-ibu yang baik-baik, sudah 4 pemilu di Kabupaten Cianjur ini belum ada anggota DPRD perempuan. Saya berharap 2024 PKB mendapat 10 kursi. Amin. 5 diantaranya anggota DPRD-nya perempuan. Amin.
kenapa perempuan itu penting di dalam keterwakilan, baik itu di DPRD maupun di pemerintahan. Sekali lagi, saya itu sangat yakin kalau politik ada sentuhan perempuan, kalau pengambilan kebijakan politik ada sentuhan perempuan, maka saya yakin produk-produk politik yang dihasilkan akan memiliki kualitas dan sentuhan humanisme yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita menangkan caleg-caleg perempuan pada 2024. Siap? Kita menangkan caleg-caleg perempuan. Siap? Kita menangkan caleg-caleg perempuan. Siap? Terima kasih. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilap dan kekurangannya. Selamat berjuang, selamat memperjuang, dan selamat memenangkan caleg-caleg perempuan pada pemilu 2024. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.